Boleh diperkenalkan satu persatu, Mas. Ya, jadi ini anak saya yang pertama, namanya Alila Sofia Asyarifah. Kalau ini adalah anak saya yang keempat, namanya Ayah Sofia Asyarifah. Yang kedua dan yang ketiga namanya yang kedua, siapa yang dan ketiga siapa? namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Yang ketiga Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Itu pakai angka 1453? Pakai angka 1453, betul. Apa itu? Nomor apa itu? Karena itulah saya memang kasih nama supaya ditanya, Mbak. 1453 adalah tahun penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke. Kalau yang putri-putri nggak dikasih angka? Nah, kalau yang putri-putri nggak dikasih angka karena memang mereka bukan tugasnya untuk berjihad. Oke. Nah, jadi tugasnya laki-laki untuk berjihad. Istri belum diperkenalkan loh. Oh iya, ini adalah bagian daripada surga yang Allah janjikan pada saya, tapi di dunia sudah disegerakan. DP-nya ini kira-kira. Jadi, namanya Parsini, namanya Parsini, nama kampungnya, nama kerennya Iin. Iin ya, oke. Ini sebelum lebih jauh lagi nih ya, ada gambar yang ingin kita perlihatkan. Jadi ini ada apa dengan sawah dan gadis-gadis nih? Iya, jadi saya kan mahasiswa pertanian, Mbak ya. IPB kita lagi praktikum nanam kedelai. Nah, seperti yang kita tahu, kedelai itu harus ditanam di tempat yang basah karena hujan lagi rintik-rintik, dan kalau masuk ke sawah itu kan bisa sampai sini tanahnya, itu bisa sampai kaki betis tanahnya. Nah, saya waktu itu masuk ke praktikum sawah itu dengan misu-misu. Hari Sabtu menggerutu suruh praktikum, ini nggak banget sih tempatnya, becek lagi. Tapi ternyata ketika lagi seperti itu datanglah seorang cewek, dia justru kemudian datang ke dalam sawah itu, dia nggak ngapa-ngapain, maksudnya masuk situ kos kakinya masih dipakai dan jilbabnya masih dipakai, masuk ke dalam sawah. Yang saya lihat, Masya Allah, ini cewek nggak ngelepas kos kaki, jilbabnya tetap dipakai, masuk ke sawah. Saya pikir begini, kalau saya jadi dia itu sudah saya buang tuh kos kakinya habis dari sini. Nggak dipakai lagi ya? Nah, tapi saya mikir, wah ini taatnya pada Allah, Masya Allah. Nah, berarti ini cocok daripada, jadi ibu daripada anak-anak saya. Wah, langsung tuh. Nah, saya kirimkan surat lewat rental komputer. Ini nanti kalau ada cewek yang ngambil, tolong dikasih, karena waktu itu sangat tidak wajar kalau di IPB ada laki-laki dan perempuan ketemu berdua ngobrol, sangat tidak wajar. Bahkan ketika satu kelas pun saya sama beliau ketika ketemu lagi di koridor itu sama sekali nggak salam. Mbak, kenapa Mbak nggak mau ngasih selamat atau apa gitu? Memang nggak kenal dan memang ya cuek gitu kan, jadi nggak apa, ibaratnya ya bukan sesuatu yang apa ya tadi dibilang ya apa heboh banget. Saya nggak termasuk yang seperti itu karena memang nggak terlalu begitu kenal dengan sosok beliau waktu itu. Waktu ini ada praktikum kedelai itu merasa diperhatikan? Tidak, belum. Jadi memang apa namanya ketika beliau sharing kan, waktu itu mulai merasa keberadaan Umi ada tuh waktu kapan gitu kan ya. Jadi kan waktu itu kan memang kita nggak saling kenal, tapi kok tiba-tiba menghitbah gitu kan ya. Berarti ada satu momen yang di situ beliau pertama kali ngelihat gitu kan ya. Nah, beliau cerita lah ketika itu di sawah kejadiannya, jadi seperti itu. Jadi nggak nge sama sekali diperhatikan. Boleh tahu nggak berapa hari setelah peristiwa kaos kaki itu sampai kemudian Sebulan ya kali ya. Sebulan. Saya masih ingat mungkin pas Januari saya menghitbah ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya kita pending hitbahnya, akhirnya kita batalkan. Nah, kita baru serius lagi ketika memang saya sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh orang tuanya. Yaitu dia sudah lulus dan saya secara pribadi juga sudah hampir lulus pada waktu itu. Jadi tahun 2006 baru kita seriusin, dan 2006 bulan Juni kalau saya nggak salah ya. Bulan Juni kita nikah. Oke, kenapa mau Mbak? Karena saya ganteng, Mbak. Jujur saja kalau Ustadz dengan background beliau yang Chinese, jujur saya sedikit takut gitu kan ya, karena memang dengan kondisi keluarga beliau yang sangat berbeda sekali dengan keluarga saya gitu ya Mbak ya. Jadinya ya kalau memikirkan itu jadi kayak mau mundur. Tapi karena mengingat beliau di surat hitbahnya, jadi sekarang bukti otentiknya masih ada di rumah. Beliau mengatakan bahwa beliau membutuhkan sosok istri yang akan mendampingi beliau dalam dakwah gitu kan ya. Jadi selama beliau masih memikirkan dakwah, berarti status saya akan aman gitu kan, karena beliau melakukan sesuatu karena Allah, sehingga pasti sama istrinya juga pasti sayang, jadi saya aman ketika itu. Baik, ada bisikan harus ditanya soal kosannya katanya. Ya. Kosannya Mbak In emang di mana itu? Nah, kosannya istri saya waktu itu berhubungan dengan Ustadz Epi Taufik. Jadi kosannya istri saya tuh di sebuah kosan putri namanya Al Jamilah. Nah, kebetulan yang memiliki Al Jamilah adalah yang jadi istri Ustadz Epi Taufik sekarang. Pantesan. Betul lah. Jadi beliau juga menjadi informan saya nih ceritanya. Oke, kami memiliki sesuatu ya. Kalau tadi gambar-gambar, artikel-artikel gitu ya. Kalau yang ini sesuatu ya. Mungkin bisa dilihat dulu nih. Ini surprise dari TV One nih. Boleh. Ya. Boleh dibuka? Somai, Mbak.
Tampilannya seperti somai dari luar ya? Masya Iya. Allah. Ada cerita? Iya. Oke. Ini adalah spaghetti ini pertama kali dimasakin oleh ibu saya ketika calon istri saya datang. Nah, jadi ketika calon istri saya datang, ini kemudian ibu saya masakin spaghetti. Waktu itu istri saya nggak bisa makan sama sekali karena memang lidahnya lidah proletar ya. Nah, tapi setelah diajarin justru akhirnya dia jauh lebih suka daripada saya Tapi sekarang. kenapa pilihannya spaghetti, Mbak? Kebetulan memang Ustadz ini sangat menyukai jenis-jenis mie ya, mie ayam, spaghetti, pokoknya yang berbau mie itu sangat luar biasa. Karena Dan orang Cina itu makanan pokoknya mie bukan? Iya, iya. spaghetti kan kebetulan juga memang sangat praktis ya buatnya, mungkin setiap pagi itu bisa cepet, apalagi dengan kondisi anak saya cukup banyak, jadi nggak memerlukan waktu yang lama untuk membikinnya. Oke. Oke, dari istri mungkin ya, ada harapan khusus untuk Ustadz Felix? Berharap Abi tetap istiqomah ya, insya Allah yang apa yang Abi dulu pernah azamkan satu persatu Allah sudah wujudkan gitu kan, yang bisa membuktikan kepada mungkin dulu orang-orang yang mungkin pernah menganggap remeh atau mungkin menganggap aneh gitu kan ya, dengan apa ya keinginan-keinginan beliau yang sangat mungkin nggak masuk akal gitu kan, tapi alhamdulillah satu persatu tuh beliau bisa wujudkan. Salah satu dulu ketika saya pertama kali menikah, beliau kenapa tetap ingin tinggal di Jakarta, karena ingin meratakan Jakarta dengan Islam. Ketika itu mungkin siapa beliau gitu kan ya, jadi orang juga tidak kenal gitu kan ya. Saya menemani beliau berdakwah dari satu tempat ke tempat lain dan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan gitu kan ya, tapi sekarang beliau subhanallah permintaan ngisi itu sampai kalau kata beliau udah muntah gitu kan. Ketika saya menghitbah istri saya, dalam surat itu saya katakan bahwa sekarang mungkin saya bukan siapa-siapa, tapi akan ada satu masa di mana kamu harus ridho ketika diduakan oleh Allah dan Rasul, bahwa saya akan keliling kemana-mana untuk memberikan kajian tentang Islam, dan dia katakan iya. Tapi ternyata setelah nikah ya protes juga sebenarnya. Karena namanya juga manusia kan ya. Baik. Ustadz Felix Xiao, terima kasih sudah hadir di Insya 1 Allah. jam lebih dekat. Bersama Felix Xiao, ini juga kasihan kayaknya udah mau bobo ya. Iya. Untuk Pak Ustadz semuanya terima kasih. Dan untuk semuanya juga terima kasih sudah hadir di sini. Kami jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh lainnya. Sampai jumpa.